Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini yaitu saya akan menerapkan penggunaan PHP, MySQL, dan selanjutnya digabung dengan HTML, JavaScript, CSS, dan juga Vue.js. Namun sebelumnya dilakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu untuk menginstalasi XAMPP dan membuat database dalam localhost berupa pendidikan dan tabel mahasiswa. Alat yang diperlukan yaitu instalasi XAMPP dan juga text editor Visual Code dengan penggunaan PHP, HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Langkah pertama yaitu kita buka XAMPP nya, kemudian jalankan Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita minimkan terlebih dahulu, kemudian terlebih dahulu membuat database localhost. Kemudian di sini buat database baru, nama databasenya pendidikan. Kemudian klik create. Setelah itu buat nama tabelnya mahasiswa, dan buat kolomnya karena minimal 5 kolom, saya buat 5 saja. Klik create. Di sini saya akan membuat kolomnya, misalkan kolom pertama ID mahasiswa dengan tipe data integral, dan di sini saya atur primary key. Setelah itu nama mahasiswa. Di sini nama saya, tipe datanya saya ubah jadi varchar, misalkan di sini maksimalnya 100. Setelah nama, nomor induk, sini juga sama varchar, dan sini saya ubah 20. Ketiga adalah jurusan, varchar juga dengan misalnya maksimal 50, dan yang terakhir adalah angkatan. Di sini saya rubah menjadi tahun saja karena angkatan masih tahun isinya. Setelah disetting struktur datanya, kemudian saya simpan. Sini sudah tersimpan dan saya input namanya. Sini saya ubah menjadi 5, misalkan ID-nya 1, namanya setelah semua data diisi, lalu klik go. Sini lihat browse, di sini sudah muncul datanya, ID 12345, nama Gus Rianto Budi. Untuk ID karena di sini primary key, berarti tidak boleh sama. Langkah selanjutnya yaitu membuat file index HTML. Saya menggunakan Visual Codes, file, new file, klik new text file. Sini kita simpan terlebih dahulu. Untuk menyimpannya, misalkan di sini di local disk C, XAMPP, htdocs. Nah, di sini kita buat
folder baru, misalnya beri nama pendidikan, terus beri nama index.html. Simpan. Kemudian tuliskan atau mulai codingnya. Kita membuat badan struktur HTML nya. Kemudian di sini kita tinggal merubah judulnya menjadi data mahasiswa. Setelah judul, karena nanti saya akan menambahkan style CSS nya, saya tambahkan di bawah judul. Setelah itu akan membuat body atau badan dari HTML nya. Gunakan elemen untuk dikendalikan oleh Vue.js nya. Kemudian judul halamannya saya beri nama data mahasiswa. Sini saya membuat header kolom untuk ID nya. Saya juga membuat header kolom untuk nama mahasiswanya. Dan untuk kolom name, kemudian Vue.js akan mengulang elemen tr ini untuk setiap objek mahasiswa dalam array mahasiswa. Saya tambahkan coding tr. Kemudian di sini saya menambahkan script Vue.js dari CDN agar lebih mudah. Kemudian muat script JavaScript customnya. Setelah itu file HTML ini sudah selesai. Kemudian saya akan membuat file CSS nya terlebih dahulu. New file, sini kita simpan, nama CSS, style CSS. Untuk folder penyimpanannya sama seperti pada file HTML tadi, yaitu berada di logdist.d, logdist.c, xampp, htdocs, dan juga pendidikan. Simpan. Kemudian pertama kali saya akan mengatur font default dan margin dari halaman. Kemudian saya akan mengatur tampilan tabelnya, atur lebar tabelnya, atur juga jarak antara border sel tabel. Setelah itu atur padding dan juga border pada sel tabel. Kemudian saya juga akan mengatur background dari header tabelnya. Setelah itu simpan. Setelah membuat file CSS nya, kemudian buatlah file JavaScript nya. Kita buat lagi, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama script.js. Simpan. Setelah itu membuat instance Vue.js. Elemen HTML yang dikendalikan oleh instance Vue yaitu ini.
Kemudian metode yang dijalankan saat instant view dibuat menggunakan perintah fetch. Perintah tersebut digunakan untuk mengambil data dari server melalui file data PHP dan konversikan respon ke format JSON. Itu untuk menangani kesalahan yang akan terjadi, tambahkan perintah catch error. Setelah file JavaScript-nya dibuat, selanjutnya membuat file data PHP-nya terlebih dahulu. Simpan, beri nama simpan. Pertama-tama pada saat membuat file PHP, yaitu membuat koneksi ke database MySQL-nya. Setelah itu periksa koneksinya dan tampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal. Setelah itu buatlah query SQL untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa yang ada pada MySQL. Setelah itu periksa apakah hasil query memiliki baris atau tidak. Dan ambil data dari setiap baris hasil query-nya. Setelah koneksi terbuat, maka tutuplah koneksi dari database. Setelah selesai, maka kembalikan data dalam format JSON. Dan ini untuk menampilkan array mahasiswa menjadi format JSON. Setelah itu proses selesai. Setelah itu saya cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan. Ini kesalahan. Saya hapus saja catch errornya. Simpan. Setelah itu saya akan coba menjalankan websitenya menggunakan Microsoft Edge. Tekan http. Di sini sudah muncul ID, nama, NIM, jurusan, dan juga angkatan sesuai dengan database yang sudah saya buat sebelumnya. Dalam website HTML-nya juga sudah tertera. Jadi programnya telah berhasil dibuat. Dan sekian tugas 3 pemrograman berbasis web kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan juga mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.